Halo Sobat Hijau, hari ini saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbincang langsung dengan Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Ibu Neti Widayati. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak, pagi Sobat Hijau. Gimana nih kabarnya Bu hari ini? Baik, sehat meskipun ini ya, cuaca mendung di luar. Iya nih, Tapi lagi harus tetap semangat. Iya betul. Jadi Sobat Hijau di rumah harus semangat ya Bu. Ya, pastilah. Nah Bu, mengawali perbincangan kita nih, kami penasaran nih, bagaimana sih Ibu bisa berkarir di pemerintahan? Iya, saya dulu lulus kuliah itu kerja di swasta Mbak. Kerja di swasta 2 tahun, kemudian saya mendaftar ke pegawai negeri. Nah, kenapa? Padahal saat itu pegawai negeri itu gajinya kecil sekali, tapi apa ya, rasanya seneng gitu. Rasanya bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, itu senang sekali gitu. Jadi itu cita-cita saya memang gitu, meskipun dengan gaji kecil tapi saya senang gitu. Luar biasa, jadi prosesnya nggak sebentar ya Bu? Lama kan, saya kerja pegawai negeri itu dari tahun 95. Baru akhirnya di pemerintahan itu kira-kira tahun berapa Bu? Di 95. Oh di 95 iya, itu ya? 93 Swasta lulus dulu. kuliah, swasta 2 tahun. Gajinya jauh lebih besar yang jelas. Terus 95 masuk pegawai negeri, Bapeda waktu itu. Saya ditempatkan di laboratorium karena basic saya kimia. Oh luar biasa. Kemudian tahun 2008 saya pindah ke pusat, ke Asdep Pertambangan Energi dan Migas. Nah, tahun 2008 juga saya diangkat sebagai eselon 4. Kemudian eselon 3 itu baru 2015 kemarin. Nah, eselon 2 direktur itu baru April di tahun ini. Gitu. Nah, itu Bu. Saya juga dapat informasi kan Ibu baru diangkat bulan April nih. Iya. Kira-kira gimana tuh perasaan Ibu pada saat ditunjuk sama Menteri Siti ya Bu pada saat itu? Iya. Kira-kira gimana Bu? Itu ada prosesnya, nggak langsung ditunjuk Mbak. Oh, pakai gitu. proses bidding ya. Jadi kita diuji, dites gitu. Kemudian ada beberapa tahapan, 3 tahapan. Jadi begitu lulus ya rasanya gimana ya? Kita kan ya seneng lah ya Mbak, bangga gitu. Sebagai perempuan itu kan kita harus menunjukkan bahwa kita itu tidak kalah dengan kaum laki-laki gitu kan Mbak. Jadi kita sebagai perempuan tuh harus tetap tidak kalah tadi gitu. Jadi kita bangga, saya bangga lah, seneng gitu. Mudah-mudahan tetap bisa menunjukkan bahwa perempuan Indonesia itu maju gitu dan lebih dari laki-laki gitu kan. Sekarang kan zamannya kaum perempuan ya. Ah betul, yang emansipasi masih ya Bu. ya. Iya. Bahwa perempuan juga ternyata bisa menggapai impiannya ya Bu. Jadi bukan hanya sebagai ibu rumah tangga gitu. Meskipun tetap menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Iya betul. Nah Bu, terkait hal itu kami mau ngucapin selamat ya Bu atas terpilihnya Ibu sebagai Direktur Pengendalian Pencemaran Air, dan juga Sobat Hijau semua, di bulan ini kan Hari Ibu ya Bu. Kami mau ngucapin selamat Hari Ibu buat Ibu Neti. Terima kasih banyak. Dan kami mau bertanya nih Bu, gimana sih cara Ibu membagi waktu sebagai seorang perempuan tadi, sebagai tanggung jawab sebagai seorang ibu, dan juga tanggung jawab Ibu di kantor nih, gimana Bu? Ya, kalau sekarang kebetulan anak saya sudah besar semua. Tapi dari dulu setiap pagi itu saya bangun pagi Mbak, jam 4, saya masak di rumah. Jadi anak-anak itu makan di rumah, kemudian tentunya setelah itu ke kantor, pulang kantor saya juga ngurusi rumah gitu. Meskipun di saat anak-anak nanti selesai belajar, saya mengerjakan pekerjaan kantor. Jadi malam juga tetap mengerjakan kerjaan kantor gitu Mbak. Sabtu Minggu kadang seperti itu. Tapi ya anak-anak tetap saya urus gitu. Jadi saya masak, kemudian saya dampingin untuk belajar gitu. Nah, kalau sekarang sudah dewasa semua, jadi sudah enak. Nah, harus pinter-pinter bagi waktu nih. Nah, Sobat Hijau, mau tahu apa tugas dan tanggung jawab dari seorang Direktur Pengendalian Pencemaran Air? Saksikan sesaat lagi ya. Halo Sobat Hijau, balik lagi nih kita.
Kita lanjutin yuk perbincangan kita dengan Ibu Neti. Nah Bu, tadi kan sudah kita dengar bahwa Ibu ditunjuk untuk menjadi Direktur Pengendalian Pencemaran Air. Kira-kira tugas dan tanggung jawabnya tuh apa sih Bu? Ya, pengendalian pencemaran air judulnya ya. Jadi harus mengendalikan dari pencemaran air. Mengendalikan itu ada beberapa. Pertama, mencegah. Mencegah itu artinya kita harus mencegah agar tidak terjadi pencemaran. Jadi apa instrumennya? Di sana ada kebijakan, peraturan. Jadi kita harus menyusun peraturan, kebijakan untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Yang kedua, untuk mencegah tadi harus dibangunlah sarana prasarana, gitu ya, sarana prasarana untuk pengendalian pencemaran air. Kemudian kita bagi-bagi lagi sumbernya dari mana. Sumbernya pencemaran air itu kan banyak, ada dari industri, ada dari USK, usaha skala kecil, pertanian, peternakan, kemudian domestik dari rumah tangga. Jadi tadi pertama membuat kebijakan, aturan-aturan ya harus mencakup semua tadi ya. Contohnya kita menetapkan baku mutu air limbah untuk kegiatan dari industri. Kemudian setiap industri atau perusahaan mau membuang air limbah atau memanfaatkan air limbah harus mendapatkan persetujuan teknis sekarang namanya. Kalau dulu izin pembuangan atau izin pemanfaatan. Jadi itu adalah salah satu tugas-tugasnya. Kemudian dari usaha skala kecil kita melakukan pembinaan. Dari domestik kita juga melakukan pembinaan. Jadi tugasnya seperti itu. Intinya pengendalian pencemaran air. Kemudian ada pengendalian tadi kan pencegahan, pemulihan dan penanggulangan. Kalau penanggulangan dan pemulihan itu penanggulangan itu kalau terjadi pencemaran secara tiba-tiba itu bagaimana menanggulanginya. Nah, itu kita membuat kebijakan juga, misalnya ada perusahaan melakukan pencemaran secara tiba-tiba, misalnya tumpahan. Nah, mereka wajib melakukan isolasi, wajib menghentikan, wajib mengisolasi itu menghentikan, kemudian mengambil cemaran tadi gitu sehingga tidak menyebar. Kemudian yang pemulihan itu kalau air sungai itu sudah tercemar, itu kita harus melakukan pemulihan. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, tergantung siapa yang melakukan, seperti itu. Wah, jadi tugasnya seperti itu ya. Banyak ya Bu tugas dan tanggung jawab. Ya, tujuannya agar kualitas air itu tetap terjaga baik gitu, seperti itu. Wah, Sobat Hijau, banyak sekali nih tugas dan tanggung jawab dari Direktorat Pengendalian dan Pencemaran Air. Selanjutnya Bu, apa sih yang sudah dilakukan oleh Direktorat Pengendalian dan Pencemaran Air guna mendukung program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Ya, tujuannya kan tadi perbaikan kualitas air sungai ya. Jadi kita itu ada target yang sudah ditetapkan. Target itu dituangkan dalam kualitas air sungai itu dituangkan ke dalam indeks kualitas air. Jadi ada target setiap tahun yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai target tentunya harus melakukan aksi-aksi gitu ya. Yeah. Tadi untuk pencegahan kita sudah mengeluarkan baku mutu air limbah, peraturan tentang baku mutu air limbah. Jadi kalau perusahaan misalnya tambang batu bara mau membuang air limbah itu ada baku mutu yang ditetapkan. Untuk batu bara itu ada parameter Fe, Mn, pH, TSS itu ada batasannya sehingga perusahaan membuang air limbah ke sungai itu ada batasan yang harus ditaati. Kemudian untuk usaha skala kecil kita melakukan pembinaan bagaimana mereka melakukan kegiatan yang air limbahnya dikelola dengan baik. Kita juga membangun sarana prasarana untuk mengolah air limbah usaha skala kecil meskipun pilot project. Domestik juga gitu. Jadi dari rumah-rumah itu kan selama ini grey water itu langsung dibuang ya. Iya. Nah, kita buat pilot projectnya karena untuk domestik itu sarana prasarana tanggung jawabnya, kewenangannya ada di PUPR sebenarnya, sehingga kami melakukan pilot project bangun ipal-ipal komunal
untuk mengolah air limbah domestik. Kemudian untuk pelibatan masyarakat, jadi masyarakat juga harus dilibatkan karena domestik tadi, terutama domestik itu dari masyarakat. Kalau masyarakat selama ini membuang sampah di sungai misalnya, itu juga membuat kondisi kualitas air sungainya juga menurun, sehingga pelibatan masyarakat juga diperlukan. Jadi perbaikan kualitas air sungai agar mencapai target yang ditetapkan itu tentunya perlu kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah, industri maupun masyarakat. Seperti itu, Mbak. Wah, luar biasa. Jadi upaya yang dilakukan sebenarnya bukan hanya datang dari Direktorat Pengendalian Pencemaran. Betul. Kita juga sebagai konsumen, istilahnya Ibu, sebagai pengguna kita juga harus menjaga Betul. kelestarian air. Nah, fungsinya kami itu melakukan pembinaan, baik ke pemerintah daerah itu kita lakukan pembinaan, kemudian ke masyarakat kita juga melakukan pembinaan melalui komunitas-komunitas yang kita bangun gitu ya. Jadi ada patroli sungai namanya, itu adalah masyarakat yang tergabung ke dalam suatu komunitas yang patroli sungai tadi. Itu kita lakukan pembinaan, bagaimana mereka melakukan mengelola limbah dari masing-masing, dari masyarakat, kemudian bagaimana mereka menjaga sungai, itu kita lakukan pembinaan itu. Dan satu lagi kita juga melakukan pemantauan ya. Jadi kita melakukan pemantauan air sungai untuk mengetahui kualitas air sungainya. Kemudian kita juga sudah memasang alat pemantauan secara real time dan otomatis. Jadi Mbak siapa namanya? Andini, Bu. Andini bisa melihat status mutu air sekarang secara langsung. Misalnya Ciliwung, ada di titik mana kita pasang alat namanya Onlimo, Mbak Andini bisa tahu, oh Ciliwung di sini itu statusnya apa, cemar berat, cemar ringan gitu ya. Sehingga dengan Onlimo ini, begitu tahu cemar berat, siapapun yang terlibat di situ, stakeholder yang terlibat itu segera melakukan aksi untuk perbaikan, seperti itu. Luar biasa ya, luar Ini biasa. bisa diakses di web ya, terkait status mutu air ini. Jadi dari data pemantauan online, real time dan otomatis ini, itu setiap saat kita bisa tahu kondisi kualitas air sungai. Kita baru pasang di 15 das prioritas di Indonesia. Wah, luar biasa nih ya Sobat Hijau. Jadi kita nggak perlu repot-repot ya Bu untuk pergi ke sungai terus ngecek gimana sih kondisi airnya atau limbahnya di sana itu seperti apa. Jadi kita bisa langsung kunjungin website. Kira-kira websitenya apa nih Bu? Ya, jadi website ini bisa dikunjungin oleh semua orang, sehingga kita semua orang bisa tahu kondisinya. Jadi memang tujuannya nanti ke depannya sebagai early warning system gitu ya. Jadi sewaktu-waktu tahu, oh kualitas airnya cemar berat, ada apa, sehingga stakeholder yang terlibat itu bisa langsung melakukan aksi. Ini websitenya ya, www.ppkl.menlhk.go.id/onlimo-2002. Bisa dikunjungi di situ ya. Oke teman-teman, nanti mungkin supaya lebih mudah teman-teman untuk mengakses, kita akan cantumkan ya Bu. Jadi Sobat Hijau semua boleh kita sama-sama ngecek dan sama-sama kita menjaga akan sungai kita. Nah Bu, hal apa sih yang belum tercapai di tahun 2022 nih? Ya, kita kan setiap tahun ada target yang ditetapkan, yaitu indeks kualitas air. Itu menunjukkan kualitas air di Indonesia seperti apa. Nah, target tahun ini itu belum tercapai. Meskipun dari tahun ke tahun nilai indeks kualitas air ini meningkat. Artinya sebenarnya upaya yang kita lakukan bersama itu membuahkan hasil gitu ya. Meskipun belum tercapai targetnya. Jadi cita-citanya ya untuk tahun depan target itu harus kita capai gitu. Tentunya tidak bisa hanya KLHK sendiri, tapi melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri maupun masyarakat, seperti itu. Nah, teman-teman Sobat Hijau semua sudah dengarkan tadi Bu Neti bilang itu tidak bisa hanya dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Air saja, tapi bantuan kita juga sangat dibutuhkan untuk menjaga akan lingkungan kita, terutama akan kualitas air di sekitar kita.
Nah, untuk segmen selanjutnya teman-teman jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan balik lagi dan kita akan dengar apa sih harapan-harapan dari seorang Ibu Neti. Halo Sobat Hijau, balik lagi nih kita lanjutin yuk perbincangan kita. Nah Bu, kita masuk di segmen akhir nih Bu. Kira-kira hal apa sih Bu yang paling berkesan selama Ibu menjabat sebagai seorang Direktur Pengendalian Pencemaran Air? Iya, kesannya itu apa ya? Tantangannya tuh banyak. Jadi tantangan baik dari masalah yang dari industri, masalah dari masyarakat gitu ya. Yang paling berkesan jadi aduan dari masyarakat banyak sekali Mbak yang masuk ke kami. Kadang aduannya yang nggak nyambung gitu, tapi karena ada aduan, karena kita melayani sifatnya, meskipun nggak nyambung kita tetap ke lapangan untuk verifikasi lapangan. Ternyata hanya curhat seperti itu. Itu yang kesan ke saya. Jadi melayani masyarakat luas itu ya harus sabar, harus dilayani semuanya gitu ya, meskipun nggak nyambung. Itu Mbak. Sering diuji ya Bu kesabarannya. Jadi sering datang aduan-aduan yang kita harus melayani, padahal kadang nggak nyambung dengan tupoksi kami, ya tetap kita harus layani gitu. Iya, oh, luar biasa nih Bu. Nah kemudian sebagai seorang Direktur Pengendalian Pencemaran Air, apa sih himbauan Ibu untuk masyarakat terkait pencemaran air sendiri Bu? Iya, tentunya tadi perbaikan kualitas air melibatkan seluruh elemen yang ada, baik pemerintah, industri maupun masyarakat. Saya menghimbau mulai dari diri kita, mulai dari yang hal-hal kecil kita melakukan sesuatu. Sehingga kalau setiap orang melakukan sesuatu dari yang kecil, akhirnya dampaknya luar biasa. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan, ya. Apalagi ke sungai gitu ya. Karena sampah di sungai juga nanti akan terdegradasi sehingga PUD-nya tinggi, kualitas air memburuk. Itu aja yang paling penting gitu. Nah didengar nih ya Sobat Hijau, jadi kita juga punya peran penting nih untuk keberlangsungan air di sekitar kita. Nah Bu, terakhir apa sih harapan Ibu untuk negara Ibu tercinta Indonesia? Ya, harapannya seluruh sungai di Indonesia itu bersih, jernih gitu ya, kayak di surga kali ya. Iya. Surga itu katanya dikelilingi oleh sungai-sungai yang jernih, bersih. Nah, itu harapan kami, sehingga masyarakat di Indonesia sehat tentunya, karena kualitas airnya juga bagus gitu. Masyarakatnya sehat, ketahanan pangan juga terjaga, karena pangan ini juga tergantung pada kualitas air sungai. Nah Ibu Neti, sekali lagi terima kasih untuk waktunya, kesempatan yang diberikan juga kepada kami. Kita boleh berbincang-bincang, mudah-mudahan di lain waktu kita punya kesempatan lagi untuk berbincang-bincang dengan Ibu di lain kesempatan. Terima kasih kembali Mbak, terima kasih kembali teman-teman, sehat selalu dan sukses ya. Terima kasih Bu. Teman-teman ini kan generasi penerus saya, nanti saya sudah nggak ada, teman-teman yang lanjutin, jadi tolong dijaga lingkungan kita. Siap, laksanakan Bu. Nah teman-teman semua, itu dia keseruan dari perbincangan kita dengan Ibu Neti Widayati selaku Direktur Pengendalian Pencemaran Air. Kalau teman-teman semua mau tahu topik-topik menarik lainnya atau pembahasan-pembahasan menarik lainnya, saksikan terus program kami ya. Sampai jumpa, salam sehat.